Halo Sobat Investor, kembali lagi berjumpa di program di editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idactional.com dan idactional TV. Bersama saya Yanto Kusdiantono, redaktur pelaksana idactional.com. Sobat Investor, baru-baru ini Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM merilis angka realisasi investasi sepanjang semester 1 2025. Dalam paparannya, BKPM mencatat pada 6 bulan pertama tahun ini, realisasi investasi mencapai 942,9 triliun rupiah. Nah, bicara soal investasi, ini tentu bukan hanya soal angka. Di sana tergambar bagaimana kekuatan fondasi ekonomi bagi keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, investasi juga sangat erat kaitannya dengan penciptaan lapangan kerja dan penguatan daya saing nasional. Nah, dalam konteks ini, capaian realisasi investasi Indonesia pada semester pertama 2025 sudah barang tentu patut dicermati dengan penuh keseriusan. Nilai investasi yang menembus hampir 1.000 triliun itu pada Januari hingga Juni 2025 menunjukkan geliat yang menjanjikan karena pertumbuhannya mencapai 13,6% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan tekanan geopolitik yang masih membayangi, tren ini memberikan angin segar bahwa ternyata Indonesia masih menjadi destinasi menarik bagi para pelaku usaha dan investor di dalam negeri maupun investor asing. Meskipun capaian tersebut masih berada di bawah separuh target ambisius 1.905,6 triliun, karena baru setengah tahun ya, wajar ya. 1.900 triliun itu dicanangkan oleh Presiden Prabowo sebelumnya. Nah, ini memberikan sinyal positif bahwa setidaknya dengan investasi yang berhasil diserap ini akan juga menyerap sekitar 1,25 juta tenaga kerja. Kebijakan hilirisasi dan dorongan terhadap sektor produktif ternyata mulai menunjukkan dampak nyata pada penciptaan lapangan kerja dan tentu saja pada penguatan ekonomi nasional. Lebih dari itu, investasi yang terjadi juga bukan sekedar akumulasi modal, tapi lebih dari itu merupakan refleksi kepercayaan pasar terhadap arah dan stabilitas kebijakan ekonomi nasional. Salah satu catatan penting dalam lanskap investasi kali ini adalah adanya dominasi penanaman modal dalam negeri yang mencapai 510 triliun atau 54,1% dari total investasi di semester pertama tahun ini. Nah, angka ini memperlihatkan adanya semangat tumbuh yang luar biasa dari pelaku usaha lokal untuk terus melakukan ekspansi bisnis. Di tengah tantangan biaya modal dan tekanan eksternal, kontribusi investasi domestik diharapkan menjadi tulang punggung dalam menopang pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Sementara itu, Sobat Investor, penanaman modal asing juga masih memegang peranan strategis. Dan di semester 1 kemarin nilainya mencapai 432,6 triliun atau sekitar 45,9% dari total realisasi investasi. Investasi asing yang signifikan ini terjadi di sektor industri logam dasar, dan ini menandakan bahwa kebijakan hilirisasi yang digaungkan pemerintah dalam mengolah sumber daya alam juga mendapat respon positif dari investor global. Ya, ini terjadi dan bisa kita lihat dari beberapa munculnya fasilitas pengolahan pemurnian mineral di beberapa daerah terutama di luar Jawa. Nilai investasi asing di sektor ini bahkan mencapai 7,3 miliar dolar atau kalau dirupiahin ya mencapai sekitar 120 triliun rupiah. Kehadiran investor asing jika diarahkan secara bijak memang dapat mendorong alih teknologi. Selain itu ada juga peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta tentu saja juga menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi industri di dalam negeri. Nah, dari sisi wilayah ketersebaran investasi,
jika dilihat penyebarannya saat ini mulai menunjukkan adanya yang kecenderungan meskipun masih di Pulau Jawa, tetapi magnet utama juga sudah mulai nih ada beberapa wilayah di luar Jawa yang nilai investasinya lumayan meningkat signifikan. Di luar Jawa ini, kalau dilihat nilainya itu mencapai 476 triliun. Nah, ini juga menjadi indikasi bahwa transformasi ekonomi yang lebih merata secara geografis ini mulai terbentuk. Tak hanya saja didominasi di Pulau Jawa tentunya. Provinsi seperti Sulawesi Tengah ini mencatatkan investasi yang lumayan signifikan yang 64,2 triliun. Nah, ini juga salah satunya adalah dari kehadiran perusahaan-perusahaan tambang dan perusahaan-perusahaan smelter atau pengolahan mineral mentah di sana. Pusat-pusat ekonomi di luar Jawa ini juga diharapkan dapat menumbuhkan pertumbuhan nasional yang lebih merata, termasuk dalam hal pemerataan infrastruktur yang diharapkan juga ini terus meningkat seiring dengan adanya kebijakan insentif, kemudian kepastian hukum yang seharusnya berjalan beriringan. Sektor lain yang juga tumbuh adalah sektor jasa yang sumbangan terhadap realisasi investasinya mencapai 45% terhadap total investasi. Nah, ini akan juga menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Di balik itu, tetap kita juga mesti waspada ya, bahwa yang perlu digarisbawahi di sini adalah masuknya investasi besar di sektor logam dasar, kemudian transportasi dan perdagangan. Ini harus dimanfaatkan betul karena ketiga sektor ini memiliki daya dorong yang tinggi terhadap ekspansi di ketiga sektor tadi ya, terhadap infrastruktur, kemudian investasi yang mengalir ke sektor-sektor lain juga diharapkan berimbas ke sektor pendukungnya seperti misalnya pergudangan. Nah, di sektor ini juga diharapkan multiplier efeknya akan terasa karena sektor infrastruktur dan logistik ini hubungannya adalah dengan penyebaran logistik nasional. Selain itu juga akan membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi lokal di berbagai wilayah. Nah, kemudian dari sisi negara asal investor, Singapura sampai semester 1 2025 ini masih menduduki peringkat teratas. Kemudian Hong Kong, lalu diikuti China, Malaysia, dan Jepang. Konstelasi ini memperlihatkan bahwa kawasan Asia yang masih menjadi mitra utama Indonesia dalam bidang penanaman modal. Nah, meski demikian, sobat investor, ketergantungan pada satu atau dua negara sumber investasi ini juga harus kita antisipasi karena diperlukan justru diversifikasi negara mitra lain yang tidak itu-itu saja untuk menjaga kepentingan ketahanan ekonomi nasional. Kenapa diversifikasi ini penting? Karena apabila ada satu kendala dari negara yang biasa investasi, kita bisa mencari alternatif lain. Misalnya dari taruhlah Eropa atau Timur Tengah yang juga belakangan ini mulai masuk banyak berinvestasi di proyek-proyek di tanah air. Sobat investor, tantangan ke depan tentu tidak ringan soal investasi ini karena untuk mengejar target hingga akhir 2025 yang mencapai 1.900-an triliun itu, Indonesia harus mengamankan investasi tambahan sekitar lebih dari 960 triliunan tambahan dibanding tahun sebelumnya. Nah, ini tentu bukan sekedar pekerjaan teknis, tapi di sana juga ada banyak agenda strategis atau perbaikan investasi, ekosistemnya harus menjadi prioritas utama. Misalnya saja dari sisi penyederhanaan perizinan, kemudian harus konsisten di soal kebijakan-kebijakannya, termasuk jaminan hukum yang kuat, hingga pelayanan terpadu di berbagai sektor. Ini perlu ditingkatkan karena memang
beberapa temuan berdasarkan pengamatan kami itu memang soal perizinan ini masih saja dikeluhkan para pengusaha. Nah, mereka menginginkan perizinan yang lebih ramping, yang tidak belibet gitu, tidak banyak meja. Walaupun sekarang udah ada satu pintu, ya mudah-mudahan itu akan menjadi hal yang baik, yang lebih positif nanti ke depannya. Sobat investor, lebih dari itu, keberhasilan dalam menarik investasi tidak boleh juga hanya diukur berdasarkan nilainya yang besar semata. Karena bagaimanapun kualitas investasi itu harus berdampak terhadap penciptaan lapangan kerja yang layak, yang nantinya akan berkontribusi dalam keberlanjutan pembangunan nasional. Dan tentu saja harapannya ke depan adalah investasi yang masuk ini akan terus memperkuat industri nasional yang menjadi indikator utama daya saing kita. Nah, disinilah pentingnya arah kebijakan yang tidak semata-mata pro pertumbuhan, tetapi juga harus inklusif dan visioner. Karena bagaimanapun investasi adalah lokomotif pertumbuhan. Namun, seperti halnya kereta, misalnya, investasi ini harus disiapkan secara matang, mesin dan penggeraknya. Perlu juga dirawat, arah, dan kejelasan tujuannya. Nah, pemerintah telah membuka lajur itu. Tinggal sekarang saatnya memastikan bahwa perjalanan investasi ke depan akan membawa Indonesia menuju akselerasi pembangunan ekonomi yang lebih merata, berkelanjutan, dan berkeadilan. Demikian program di editorial edisi kali ini. Saya Yanto Kusdiantono, pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di idxchannel.com, IDX Channel TV, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.